Gila, cewek bersayap hitam ini dikeroyok satu kompi pahlawan tapi malah nantangin balik. Para pahlawan langsung ngeluarin jurus pamungkas. Lufas malah ketawa pas badannya ditembus cahaya segel. Plot twist, ternyata itu cuma game dan cowok ini player top global yang mainin karakter Lufas tadi. Pas dia terima update baru, tiba-tiba layarnya bersinar terang dan dia kehisap masuk. Pas sadar, dia shock berat. Badannya berubah jadi cewek anime yang dia mainin lengkap sama sayapnya. Dia nyoba nanya baik-baik, tapi auranya serem banget sampai bikin orang satu ruangan sujud ketakutan. Ternyata dia dipanggil sama negara yang lagi perang, tapi mereka malah apes dapatnya bos terkuat. Males ngurusin politik, dia langsung terbang mecahin atap buat lihat dunia barunya. Dia mampir ke markas lamanya. Tempatnya megah banget, tapi sepi kayak rumah hantu. Tiba-tiba muncul cewek rambut biru yang nangis bombay pas lihat dia balik. Si Lufas bingung dong, soalnya dia ingat cewek ini cuma NPC pajangan di gamenya dulu. Si Dina jelasin kalau dia udah hilang 200 tahun dan dunia sekarang dikuasai pahlawan yang nyegel dia. Gak terima, dia mutusin buat nyari 12 monster peliharaannya buat balas dendam. Tapi ada satu masalah fatal. Dompet mereka kosong melompong. Terpaksa deh jadi babu guild dulu. Dia dapat job di desa yang lagi diteror. Penduduknya udah pasrah banget mau mati. Baru juga napas, gerombolan orc langsung nyepung dari segala arah. Si Lufas gak pakai banyak bacot, langsung summon ribuan pedang dari tanah. Pedangnya terbang otomatis dan ngebantai para orc dalam sekejap mata. Sadis bener. Si Butadon gak terima pasukannya habis. Dia langsung ngamuk mode berserk. Badannya berubah jadi ungu, auranya meledak-ledak siap ngeratain satu desa. Dia nonjok sekuat tenaga. Tapi Lufas cuma senyum terus ngibasin tangannya dikit doang. Gila nggak tuh? Raja Orc itu langsung lenyap tanpa sisa. Definisi OP yang sebenarnya. Lufas malah sibuk jelasin item drop dari bangkai Orc. Katanya sirip itu doping buat nambah HP. Otak gamernya jalan terus. Biar nggak ribet, dia langsung pamer sihir gila. Tanah di depan mata diubah jadi tangan raksasa buat ngubur mayat-mayat itu. Malamnya, dia bingung. Kok manusia zaman now levelnya cupu semua? Padahal dulu level 1000 itu pasaran banget. Dia baru sadar realita pahit. Di dunia nyata nyawa cuma satu. Nggak bisa respawn kayak di game. Makanya orang takut leveling. Paginya, dia ngasih golem raksasa itu ke warga desa buat jadi satpam. Gila, baik banget padahal tampangnya sangar. Tapi, kocaknya, dia ngenalin diri pakai nama samaran Sufalu. Dina nahan ketawa, Lufas langsung malu setengah mati. Lanjut perjalanan, mereka nyampe di Sufel. Kota ini dikelilingin air dan dibangun sama teman lamanya Lufas. Pas pemeriksaan gerbang, si Dina malah ngasih ID palsu atas nama Sufalu lagi. Muka Lufas langsung sepet banget. Masuk ke dalam, Lufas sadar kalau air di kanal kota ini sebenarnya mana cair gelatan. Pantesan berkilauan gitu. Mereka ketemu Gans, mercenari botak yang ramah banget. Dia langsung nawarin diri jadi tour guide ke perpustakaan. Gans cerita kalau kota ini sering diserang sama Aries, salah satu bawahan Lufas dulu. Situasinya lagi genting banget. Dia juga bocorin rahasia negara. Danau yang ngelilingin kota ini sebenarnya golem air raksasa yang lagi tidur, Edan. Iseng nge-scan status Gans, levelnya cuma 82. Buat standar dunia ini sih udah jago, tapi buat Lufas mah remeh banget. Nyampe perpus, Lufas langsung nyari buku sejarah tentang dirinya sendiri. Penasaran dia dicap sejahat apa. Ternyata sejarah mencatat dia nggak seburuk itu. Dia malah dibilang nggak pernah nindas rakyat, cuma ambisius doang. Tapi faktanya pahit. Abis Lufas kalah dulu, umat manusia malah makin kepepet sama iblis. Wilayah mereka tinggal seuprit doang. Tiba-tiba, tanah goyang kenceng banget. Lufas langsung tahu, ini ulah Aries yang lagi ngamuk di luar sana. Gak pakai nunggu lama, dia langsung bikin pesawat batu dadakan pakai sihir alkemi. Solusi praktis ala bos. Si Dina langsung panik meluk Lufas pas mereka terbang lebut ke langit. Teriakannya kenceng banget anjir. Di depan sana, pasukan monster udah nunggu. Lufas siap-siap mau ngehajar mantan anak buahnya yang lagi berulah. Flashback dikit, Lufas nemu domba cengeng yang lagi mewek di tengah hutan angker. Gak pakai lama, dia langsung ngajak si domba buat jadi anak buahnya. Mulai sekarang namanya Aries.
Balik ke masa kini, Guns sama pasukannya udah siap mati nahan serbuan monster yang bejibun. Hujan panah nggak mempan anjir. Guns langsung nekat maju sendirian buat ngebantai tuh monster. Dia ngamuk abis-abisan, kapaknya muter kayak gasing, motong apa aja yang berani lewat. Tiba-tiba air bah datang. Levia si naga air muncul buat nyapu bersih musuh dalam sekejap mata. Dari atas tebing, Luffy sama Dina cuma nonton santai sambil analisa kekuatan musuh. Chill banget. Nah loh, bosnya datang. Si Aries dalam wujud domba raksasa langsung nantang Levia duel. Bentrokan gila. Semburan api Aries langsung ngadu mekanik sama airnya Levia. Ledakannya parah. Gak sabaran lihat temennya kedesek, Luffy langsung terjun bebas dari tebing buat misahin mereka. Gokil, dia mendarat tepat di tengah ledakan dan nahan serangan Aries pakai tangan kosong doang. Tanpa babi bu, dia langsung ngasih boge mentah sampai si Aries melayang jauh ke langit. Kaget dipukul, Aries langsung berubah wujud jadi cowok cantik. Dia bingung setengah mati lihat Luffy. Luffy malah ketawa jahat. Dia nantang mantan anak buahnya itu buat nyerang sekuat tenaga. Aries kepancing emosi. Dia ngeluarin jurus api neraka buat bakar Luffy sampai gosong. Gak ngaruh woi, Luffy jalan santai nembus api kayak lagi jalan sore di taman. Dia nyeret Aries ke angkasa terus ngehempasin badannya ke tanah sekeras-kerasnya. Sakit banget tuh. Belum nyerah, Aries ngeluarin jurus pamungkasnya. Bola api raksasa siap ngeledakin satu area. Tapi Luffy emang monster. Dia ngeremes bola api itu sampai pecah berkeping-keping cuma pakai satu tangan. Kalah telak, si Aries langsung mewek kejer di pelukan Luffy. Dasar cengeng, padahal tadi sok keras. Ternyata, si Aries nyerang manusia cuma gara-gara dendam kesumat. Dia nggak terima Luffy dikhianatin dan jadiin bahan sejarah palsu. Luffy langsung luluh dong. Dia elus kepala Aries biar tenang, soalnya motifnya emang karena setia banget. Tapi Megress curiga ada yang manfaatin kepolosan Aries. Bener aja, di tempat lain ada iblis merah yang lagi ketawa jahat. Namanya Mars, salah satu dari 7 bintang iblis. Dia udah siapin pasukan monster level tinggi buat ngeratain kerajaan. Sialnya pas dia nengok, pasukannya udah pada tepor semua. Luffy sama gengnya udah nyampe duluan dan ngeberesin semuanya. Mars malah ngeledek Aries yang cengeng. Dia sombong banget, ngerasa rencananya gagal cuma gara-gara Aries nggak becus. Si Mars makin melunjak, dia malah nantangin Luffy duel. Gila, nyari mati banget nih iblis satu. Gak pakai lama, Mars langsung ngeluarin jurus andalannya. Dia gabungin pedang api sama es, visualnya ngeri banget cuy. Dia nerang membabi buta sambil kuar-kuar soal kematian. Pede banget bakal menang lawan Luffy. Tapi serangan mautnya cuma ditahan pakai satu tangan. Terus Luffy kasih satu boge mentah, si Mars langsung terbang ke langit. Beres ngurusin Mars, Luffy pakai skill buat ngumpulin monster-monster yang sisa. Semuanya langsung tunduk ketakutan. Balik ke istana, mereka nemuin Megress. Ternyata teman lama Luffy ini udah tua banget, sampai harus pakai kursi roda. Di ruang rahasia, Megress langsung nembak pertanyaan. Dia tahu kalau di dalam tubuh Luffy itu ada jiwa pemain aslinya. Suasana jadi haru bir. Megress merasa bersalah banget udah ngehianatin Luffy 200 tahun lalu karena tekanan politik. Luffy sih santai aja. Dia malah ngehibur Megress. Katanya itu cuma masa lalu. Yang penting sekarang mereka udah baikan. Megress akhirnya minta tolong satu hal. Dia mau Luffy ngambil harta karun di menara yang dijaga sama golem sadis. Penjaganya itu Libra, salah satu bawahan setia Luffy. Masalahnya, si Libra ini bakal nyerang siapa aja yang berani deketin menara. Biar gak bikin geger, Luffy nyamar jadi cewek biasa. Pakai kacamata gini, damage kecantikannya mambah berkali-kali lipat anjir. Pas mau berangkat, mereka ketemu Guns. Si botak ini gak sadar kalau cewek cantik di depannya itu Luffy yang lagi nyamar. Guns cuma bisa bengong pas ditinggal pergi. Misi selanjutnya dimulai. Jemput Libra, si golem tempur di menara kematian. Perjalanan 500 kilo bikin encok. Dina langsung ngide buat bikin kendaraan sendiri biar nggak gempor. Gak pakai lama, Luffy langsung pamer sihir penciptaan. Batu gunung diubah paksa jadi mobil camper van. Dalamnya lengkap banget, udah kayak hotel berjalan. Mewah parah, nggak perlu kedinginan lagi. Dikasih nama Tanaka, statnya nggak ngotak. Ini mah tank tempur berkedok mobil liburan keluarga. Perjalanan jadi santuy banget. Mereka bisa leha-leha di sofa empuk sambil nikmatin pemandangan. Malamnya hoki banget, nemu onsen liar di tengah hutan. Waktunya mandi-mandi manja.
Aries panik. Dia kan cowok tulen, walau tampang cantik. Tapi tetap aja diseret masuk sama Dina. Luffy ikutan nyebur, tapi sayap itemnya tetap dipamerin. Aura bosnya nggak hilang walau lagi mandi. Dia ogah berdiri, soalnya mentalnya masih cowok. Bahaya kalau lihat pemandangan yang nggak-nggak. Lagi asik, ada drama percintaan kodok di pinggir kolam. Absurd banget sumpah. Pas kodoknya berubah jadi binaragawan, Luffy langsung ilfil dan nonjok dia sampai langit ketujuh. Besoknya sampai di makam sayap hitam. Tempatnya udah rame kayak pasar malam, jadi tempat wisata doang. Di depan pintu, mereka dicegat party petualangan yang sok keras. Mukanya minta ditampol semua. Mereka ngelarang masuk, katanya bahaya buat cewek. Belum tahu aja siapa yang diajak ngomong. Pas masuk, ada golem penjaga nongol. Tapi anehnya dia diem aja lihat Luffy, nggak nyerang sama sekali. Ternyata golemnya ngenalin Luffy sebagai penciptanya. Anjing setia versi batu nih, pinter banget. Si petualangan malah caper nyerang duluan. Padahal golemnya lagi mode damai, cari perkara aja. Akibatnya fatal, mereka langsung digebuk balik sampai bonyok-bonyok. Kasian banget lihatnya, sok jago sih. Aries udah gatel pengen beraksi. Dia maju buat ngasih paham gimana cara main yang benar. Cuma sekali serangan api, golem level tinggi langsung rontok jadi kerikil. Gila, powernya beda level. Para petualang bengong. Pas kenalan, ternyata party mereka isinya tanker semua. Gak ada healer, gak ada otak. Luffy iseng banget. Dia ngaku-ngaku kalau job mereka itu ranger. Dan mereka percaya juga dong, polos banget. Makin dalam mereka nemu Libra, si mate golem. Auranya beda banget, serem dan siap membunuh. Libra nggak mau dengar alasan, dia langsung hitung mundur buat eksekusi mati para penyusup. Laser pemusnah ditembakin, Luffy langsung pasang badan, nahan ledakan nuklir itu sendirian dengan tangan kosong. Akhirnya, Luffy dan krunya sampai di lantai paling ujung. Suasananya tegang banget, kayak ada yang nungguin. Bener aja dong, golem raksasa level 600 langsung muncul dari kegelapan. Matanya merah nyala, serem abis. Si Jin sama timnya langsung gemeteran ketakutan. Mereka sadar level mereka nggak ada apa-apanya dibanding monster ini. Tanpa babi babu, si golem langsung ngasih bogem mentah. Tapi gila, Luffy nahan tinju segede itu cuma pakai satu tangan doang. Cuma didorong dikit, monster batu itu langsung hancur lebur jadi kerikil. Level 1000 emang gak ngotak powernya anjir. Luffy nyuruh yang lain nunggu di belakang. Dia mutusin buat maju sendirian karena musuh di depan jauh lebih bahaya. Pas lagi jalan, tiba-tiba ada suara peringatan. Muncul deh Libra, golem mate yang siap ngebantai siapa aja yang gerak. Libra coba nge-scan Luffy, tapi sistemnya malah error parah. Dia bingung kenapa targetnya punya aura yang sama kayak tuannya. Logika macet, Libra langsung ngambil jalan kekerasan. Dia terbang ke langit sambil nyiapin pistol andalannya. Perang Star mulai. Luffy ikutan terbang dan ngehindarin hujan peluru kayak lagi nari di udara. Satset banget gerakannya. Libra makin ngegas. Dia nembakin laser dari segala arah, tapi Luffy bener-bener nggak tersentuh sama sekali. OP parah. Kesel serangannya nggak kena, Libra ngeluarin jurus pamungkas. Dia nyiapin ledakan energi yang bisa ngancurin satu area. Gila, Luffy malah diam aja nerima ledakan nuklir itu mentah-mentah. Cahayanya sampai bikin buta saking terangnya. Asap ngebul di mana-mana, tapi Luffy keluar tanpa lecet sedikit pun. Dia malah senyum remeh. Damage segitu nggak ada rasanya buat dia. Luffy langsung nangkep tangan Libra. Bukannya nyerang balik, dia malah pakai skill All Repair buat ngebenerin sistem Libra yang rusak. Cahaya hijau nyala terang banget. Sistem Libra langsung di-reset ulang sampai kinclong lagi kayak baru keluar pabrik. Berhasil, matanya langsung berubah hijau, tanda kalau dia udah sadar. Libra langsung nyapa tuannya dengan sopan banget. Balik ke tim, si Jin kaget setengah mati ngeliat Luffy masih hidup. Dina malah ngelawak, bilang ingatan mereka dimanipulasi. Mereka masuk ke ruang harta karun, isinya emas semua. Gila, bener-bener definisi mandi duit nih. Luffy malah sibuk mungut patung emas gak guna. Dina langsung ngomel-ngomel, nyuruh dia ngambil barang yang lebih penting. Gak pakai lama, Dina pakai sihir teleportasi buat mindahin semua harta karun itu. Praktis banget emang punya babu kayak dia.
Di luar dungeon, Libra diaktifin lagi secara total. Dia langsung ngenalin Aries walaupun wujudnya udah beda. Tapi ada plot twist nih. Libra ngaku nggak kenal sama Dina sama sekali. Padahal Dina ngaku-ngaku teman lama. Dina langsung panik nyari alasan. Katanya datanya korup lah, apalah. Wah, fix banget ada yang disembunyiin sama cewek ini. Luffy sih bodo amat. Yang penting timnya makin kuat. Petualangan mereka buat naklukin dunia baru aja mulai. Luffy kebangun di dalam van dengan muka bingung, abis mimpi aneh banget. Perjalanan masih jauh, mobil camper van mereka lagi ngebut menuju negara tetangga. Akhirnya sampai juga. Gila, kotanya dibangun nempel di tebing curam gitu. Epic tapi ngeri. Dina jelasin kalau negara ini lagi kacau. Kaum sayap putih sama campuran lagi perang dingin. Luffy langsung panik nutupin sayap hitamnya pakai tudung hitam. Kalau ketahuan warga bisa digebukin dia. Si Libra malah ngide nyalain jetpack. Mereka langsung meluncur ngebut banget ke atas tebing. Remblong, mereka ngerem mendadak sampai asap ngebul parah di tengah alun-alun kota. Warga lokal langsung pada ngeliatin sinis. Aries buru-buru ngeles kalau mereka cuma pedagang nyasar. Malamnya, Luffy mimpi buruk lagi. Pas kecil dia disiksa bapaknya sendiri cuma gara-gara sayapnya beda warna. Bapaknya beneran kejem. Luffy kecil dilempar keluar rumah kayak sampah. Sumpah, tega banget. Ibunya diam-diam ngasih roti buat ngeganjel perut, tapi sialnya malah ketahuan bapaknya. Ibu malah dihajar abis-abisan. Luffy mau nolongin tapi badannya terlalu kecil buat lawan. Luffy lari hujan-hujanan sambil nangis darah. Dia ngerasa dunia ini gak adil banget buat dia. Tapi dia gak nyerah. Dia sumpah bakal jadi yang paling kuat biar gak diinjek-injek lagi sama siapapun. Pas bangun, Luffy nangis beneran. Dia bingung kenapa ingatan masa lalu ini kerasa nyata banget di kepalanya. Di markas musuh, si Venus bocorin info penting kalau Luffy sebenarnya masih hidup dan ada di kota ini. Besoknya mereka misah buat nyari info. Luffy jalan sendirian pakai tudung merahnya biar gak mencolok. Dia nemu kuil rahasia. Kaget banget dong, di dalamnya ada patung dia sendiri segede gaban. Ada cowok bersayap muji-muji Luffy kayak Tuhan. Dia bilang Luffy itu penyelamat kaum terbuang. Sementara itu, Libra lagi mode detektif. Matanya nangkep sinyal iblis yang lagi nyamar jadi manusia. Tanpa ragu, Libra langsung nodongin pistol ke cowok rambut hijau itu. Ketahuan loh, gak usah acting. Si Jupiter malah pura-pura bego, padahal identitasnya udah bocor total di scan Libra. Dor! Libra nembak brutal, tapi musuhnya gesit banget ngehindarin pelurunya. Di tempat lain, Virgo malah ketemu monster kambing raksasa. Aura jahatnya gila banget, merinding. Situasi panas. Si Merak lagi disidang sama kaumnya sendiri. Dia dipojokin abis-abisan. Kasian banget mukanya. Dia ngerasa nggak becus jadi raja. Mentalnya udah kena. Ngerasa gagal total mimpi negaranya. Lu lihat nih, Luffy pas kecil emang udah badass. Bikin si Merak makin insecure parah sama kekuatannya. Sekarang, Luffy cuma bisa mandang kotanya dari jauh. Dia nunggu momen pas buat ngasih pelajaran. Gak pakai lama, Libra langsung open war. Skill mautnya ditembakin. Laser biru segede gaban meluncur. Gila, si Jupiter refleksnya cepet banget. Dia ngehindar tipis dari laser maut itu sambil salto. Gak mau kalah, Jupiter balas pakai sihir angin. Tapi barrier Libra keras banget. Gak tembus bos. Musuhnya malah sombong. Dia ngenalin diri sebagai petinggi iblis. Pede banget, dia bakal kalah lawan Libra. Libra langsung mode serius. Pedang energi raksasa muncul di tangannya, siap nebas si iblis sombong itu. Di tempat lain, Dina lagi debat panas sama Aigo Keros. Si iblis kambing ini ngeyelnya minta ampun. Aigo Keros ngamuk. Dia teriak mau bantai semua pahlawan demi Luffy. Asli gak bisa dibilangin. Balik ke Merak, dia baru sadar kalau dia udah ditipu mentah-mentah sama si Jupiter. Telat banget sadarnya. Pertarungan makin sengit. Jupiter nyoba nangkis serangan Libra pakai angin puyuh, tapi mulai kewalahan. Libra nyalain aimbot. Dia kalkulasi semua gerakan musuh. Jupiter langsung panik, gak bisa kabur. Sadar nyawanya terancam, Jupiter langsung ngacir kabur. Libra kesel banget, buruannya lepas gitu aja. Luffy dapat laporan. Dia emosi banget dengar ada iblis yang berani macem-macem di wilayahnya. Libra ngasih saran sadis, mending biarin aja kotanya hancur biar gampang diambil alih. Kejam bener gila. Jupiter lagi lari di hutan, malah apes papasan sama Luffy. Mampus elu, kena mental 2 kali. Luffy senyum nyeriin banget. Dia nawarin kerjasama yang isinya jelas-jelas ancaman buat si iblis. Di penginapan, suasana tegang. Luffy nyorot muka Dina, minta penjelasan soal sihirnya yang mencurigakan.
Dina sampai keringet dingin. Dia ngaku latihan 200 tahun buat nutupin identitas aslinya. Alasan doang. Tiba-tiba tanah getar hebat banget. Luffy langsung sadar ada yang gak beres di luar sana. Anjir, menara ungu raksasa muncul di tengah kota. Aura jahatnya pekat banget, merinding. Warga kota langsung kesurupan massal. Mata mereka merah nyala sambil teriak, "Bunuh! Gila! Chaos total!" Gila, satu kota langsung kena mental. Warga pada teriak bunuh-bunuhan kayak orang kesurupan. Luffy langsung sadar ini bukan skill biasa, tapi sihir bulan yang bikin kacau pikiran. Solusi Luffy simple banget, hajar aja biang keroknya sampai sadar, nggak pakai mikir panjang. Di atap gedung si Jupiter malah ketawa jahat, dia pikir rencananya bakal mulus tanpa hambatan. Tiba-tiba Libra nongol di belakangnya. Jupiter kaget setengah mati, dia nggak sadar ada yang nyamperin. 来てる。あなたの戦いの癖。 Jupiter nyoba nyerang pakai angin, tapi Libra cuma diem doang. Serangannya nggak mempan sama sekali anjir. Libra langsung balas pakai rudal homing. Jupiter dikejar peluru kendali sampai meledak-ledak di udara. Dia coba sembunyi nahan napas, tapi Libra langsung nyekek lehernya. Gak ada tempat buat lari bro. Sementara itu Aries nekat nantang Aigokeros. Si kambing iblis ini beneran ngamuk gak kenal kawan. Gila, Aigokeros nembakin laser segede gaban. Aries sampai kewalahan nahan gempurannya. Pas Aries udah ke pojok, Luffy datang nahan ledakannya cuma pakai satu tangan. Santuy banget gayanya. Lihat tuannya datang, si Aigokeros langsung nangis kejir kayak bocah. Ternyata dia cuma kangen doang. Wujud iblisnya hilang, dia berubah jadi kakek butler sopan. Aigokeros resmi balik jadi bawahan setia Luffy. Balik ke Libra, dia ngitung mundur mau nembak laser. Jupiter nangis-nangis nyerah. Cupu banget sumpah. Raja Merak coba nenangin rakyatnya yang masih panas. Tapi dia kaget banget pas lihat Luffy ada di sana. Dina pinter banget. Dia bawa Jupiter yang udah keiket terus nuduh dia dalang kerusuhannya. Warga langsung percaya doang. Jupiter nyoba kabur pas lengah. Tapi Libra nggak main-main. Langsung ditembak jatuh lagi. Mampus lo. Di ruang privat, Merak curhat soal sayapnya yang hilang. Dia ngerasa bersalah banget udah khianatin Luffy dulu. Luffy nggak terima dia lembek. Dia nyuruh Merak dangga karena pernah ngalahin dia. Gila, karisma Luffy emang beda level. Di tempat lain, si vampir Bennett Nash lagi mantau. Dia sumpah bakal bunuh Luffy pakai tangannya sendiri. Bakal seru nih. Suasana makin tegang. Si Luffy akhirnya nyidang si Dina di tengah hutan. Dia tahu kalau cerita penasihat 200 tahun itu cuma bualan doang. Dina gak bisa ngelak lagi. Ternyata dia emang manfaatin celah NPC. Bahkan ingatan bawahan lain dimanipulasi pas mereka lagi lengah. Gila, plot twist. Dina ngaku dia bukan NPC biasa, tapi test player dari pihak developer yang bisa akses data internal dunia ini. Langsung pamer kekuatan. Auranya meledak dan statsnya nunjukin level 1000 setara sama si Luffy. Identitas aslinya kebongkar. Dia berubah wujud jadi Venus, salah satu jenderal iblis. Auranya emas, sayap hitam benar-benar OP. Gak pakai lama, si Venus langsung masang barrier raksasa biar gak ada yang bisa ganggu duel maut mereka. Pertarungan pecah, Venus langsung nembakin ribuan tombak emas dari langit kayak hujan peluru. Tapi si Luffy santai banget. Serangan selevel itu cuma dianggap mainan, malah dibalikin lagi pakai teleportasi, senjata makan tuan. Venus kaget setengah mati. Dia buru-buru terbang ngehindarin serangannya sendiri yang balik arah. Gak nyerah, dia spamming segala macam elemen. Dari hujan asem sampai akar raksasa, niat banget mau ngebunuh. Luffy bosan main jarak jauh. Dia nonjok nembus portal dimensi, langsung kena telak. Gila, pertahanan level 1000 jebol gitu aja. Venus langsung nyungsep. Luffy jelasin kalau fisik penyihir itu lembek banget biarpun levelnya tinggi. Luffy langsung ceramah. Biarpun level sama, si Venus cuma tester yang gak punya pengalaman combat beneran. Beda kelas bos. Tiba-tiba langit jadi gelap. Ada meteor raksasa jatuh entah dari mana, siap ngeratain satu negara. Venus aja sampai panik. Sihir selevel cheat kayak gini gak masuk akal, bahkan buat ukuran dia. Luffy gak pakai mikir. Dia langsung terbang nyamperin tuh meteor. Modal nekat doang. Satu tendangan maut, meteor segede gaban itu langsung hancur lebur jadi kembang api. Sumpah gokil parah. Lihat kekuatan monster kayak gitu, Venus akhirnya nyerah total. Dia ngaku kalah telak. Venus akhirnya jujur. Ternyata dunia ini ngikutin alur novel, bukan game. Makanya banyak player asli yang hilang.
Dia sebenarnya cuma mau manfaatin Luffy buat nyelamatin dunia dari Raja Iblis, tapi caranya emang licik banget. Dengar alasan itu, Luffy malah ketawa. Dia maafin pengkhianatannya dan nyuruh Venus jadi bawahan beneran mulai sekarang. Kesepakatan deal, mereka berdua bakal kerjasama buat ngebantai Raja Iblis. Duo maut is back. Sementara itu, di kerajaan lain, ritual pemanggilan pahlawan berhasil. Cowok asing ini bakal jadi kunci perang selanjutnya. Si Sei lagi bengong di jalan. Tiba-tiba dengar suara minta tolong. Cahaya misterius langsung nyulik dia. Tahu-tahu dia udah di isekai. Si Cross girang banget ritualnya sukses. Tapi Sei malah plongo-plongo bingung. Raja langsung nodong dia buat ngalahin Luffy sama Orm. Ingat pesan bokapnya, Sei langsung setuju jadi pahlawan. Ekspektasi latihan keren, realitanya dia digebukin Frederick sampai bonyok. Padahal gurunya cuma bisa ngaum doang anjir. Hari H tiba. Raja ngasih tim impian. Frederick, Cross, Alfie, sampai pasukan golem baja. Full gear banget nih. Di elu-elu satu kota, Sei ngerasa beban mental. Tapi ya udahlah, dia tetap jalan demi nyelamatin dunia. Baru juga keluar gerbang, bulu hitam jatuh. Pas nengok atas, mampus. Luffy sama Orm udah nungguin di langit. Gak pakai lama, golem baja yang keras itu langsung meledak jadi debu. Mental saya langsung hancur ngelihatnya. Dua bos terakhir itu mendarat barengan. Auranya bikin satu party gemeteran gak bisa gerak. Mundur dikit, ternyata Luffy sengaja nyamperin pahlawan baru ini. Dia gak mau kasih ampun sebelum musuhnya jadi kuat. Pas Luffy mau nyarang, Orm malah ngehadang. Si Raja Dibil ini punya rencana sendiri rupanya. Mereka langsung adu jotos di udara. Benturan energinya gila banget. Langit sampai kebelah dua. Pertarungan makin brutal. Kecepatan mereka nggak masuk akal. Mata manusia biasa nggak bakal bisa ngikutin. Saking serunya, mereka jatuh pas banget di depan Sei. Gelombang syoknya bikin party pahlawan mental semua. Kocaknya, dua monster ini sibuk berantem sendiri. Sei sama temen-temennya dicuekin total. Berasa jadi NPC doang. Duar. Adu energi mereka bikin bumi gonjang-ganjing. Level kekuatannya beda dimensi sama manusia. Luffy mulai bosen. Dia langsung summon batu meteor segede gunung tepat di atas kepala mereka. Ledakannya dahsyat banget. Sei cuma bisa melongo lihat kiamat kecil terjadi di depan matanya. Sambil bonyok, Orm bongkar rahasia dunia. Katanya ras majin emang diciptain cuma buat dibantai jadi mana. Luffy kaget banget. Ternyata selama ini perang mereka cuma skenario licik Dewi. Dan penyegalan dia dulu itu kesalahan fatal. Di belakang, Dina senyum licik banget. Fix, ada udang di balik batu. Dia pasti tahu sesuatu. Di dalam mobil, Luffy bingung kenapa pahlawan dilepas. Dina santai aja, katanya target musuh cuma Luffy. Dina ngaku dia diam-diam nguping Raja Iblis. Licik banget senyumnya. Fix, cewek ini tahu segalanya. Luffy mulai sadar dunia ini aneh. Dia ngerasa kayak ada Dewi yang lagi ngatur skenario hidupnya. Di istana, Raja minta maaf ke Sei karena kalah telak. Tapi tenang, dia udah siapin pasukan elit baru. Pertama, Guns, mercenary botak yang mukanya sangar abis. Lihat tuh ototnya, ngeri banget bro. Terus ada party petualang legend. Gayanya sih meyakinkan, tapi kok mukanya agak-agak konyol ya. Raja gak mau kalah, dia robek jubahnya, pamer otot segede gaban mau ikutan perang. Baru gaya dikit, pinggangnya encok. Langsung ditanduk keluar dong, sumpah ngakak banget. Sei cuma bisa senyum pasrah. Fix, dia mikir, mampus gue, timnya beban semua. Balik ke Luffy, mereka nemu gubuk. Yang keluar malah cewek pink bersayap, bukan nenek-nenek. Aigo Keros langsung ngegas mau nyerang. Untung Luffy gercep nahan dia sebelum kejadian. Namanya Virgo. Aries langsung panik. Posisi dia sebagai maskot imut terancam digantiin. Virgo ngajak ke makam. Katanya Parthenos mati konyol gara-gara keselak kacang tahun lalu. Aigo Keros mau pamer kekuatan. Dia niat ngancurin barier biar hantunya kepaksa keluar. Tapi langsung digeplak sama Luffy. Jangan bego deh, katanya. Kena mental tuh kambing. Luffy manggil Tanaka, mobilnya jadi mobil jet. Mereka langsung terbang ke puncak gunung. Di reruntuhan, Luffy ingat masa lalu suram. Dia dibully abis-abisan gara-gara sayap hitamnya. Saking keselnya, dia niat ngancurin kota. Pas dia batalin, anak buahnya malah ngebom duluan.
Ledakan di mana-mana. Lufas panik sendiri. Woi, siapa yang nyuruh, woi? Kaos banget. Tiba-tiba muncul hantu cewek ijo. Ternyata itu Parthenos asli. Dia nungguin Lufas selama ini. Parthenos ngasih lihat rahasia. Ada naga raksasa beku di kawah. Ini monster level dewa. 女神アロビナスが司る5体の竜 Naga ini cuma bangun pas kiamat. Lufas sadar, musuh sebenarnya bukan Raja Iblis, tapi Dewi. Parthenos ngasih warning terakhir, Dewi bisa ngerasukin siapa aja, jadi jangan percaya siapapun. Lufas sadar dia cuma bidak, aslinya dia cuma gamer yang dimanfaatin buat nahan Lufas asli. Tapi sekarang dia nggak terima, dia bakal ngelawan takdir dan hajar balik si Dewi.